Dan seperti yang saya katakan, saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun bekerja di berbagai belahan dunia. Dan saya pernah bekerja di daerah-daerah di dunia di mana terdapat gerakan Adventis resmi maupun bawah tanah. Dan saya telah melihat berulang kali kondisi di mana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Saya berbagi hal-hal ini dengan orang-orang di Michigan, seperti yang Anda katakan, banyak di antaranya belum pernah bepergian ke bagian dunia ini, dan banyak di antaranya hampir tidak memahami sejarah hal-hal ini. Bagi mereka tidak terbayangkan bahwa ada gereja Adventis bawah tanah. Dan saya tidak menyarankan kita memiliki gereja Advent bawah tanah. Saya hanya berbagi dengan orang-orang bahwa secara historis, ketika ada masalah dalam kepemimpinan gereja, umat Advent yang setia seringkali mengatur diri mereka sendiri hingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Dan oleh karena itu, saya menyoroti kepada gereja pusat bahwa kita perlu belajar dari pelajaran sejarah. Dan pelajaran dari sejarah adalah bahwa jika ada pemimpin yang mendorong kemurtadan, yang menginjak-injak hati nurani, yang berpihak pada rezim yang tidak mengenal Tuhan daripada hati nurani anggotanya, maka anggota-anggota gereja tersebut secara historis akan mengorganisir diri mereka sendiri. Jadi saya tidak merekomendasikan hal ini, tetapi saya memberitahu orang-orang tentang hal ini, karena banyak dari mereka tidak menyadari realitas sejarah ini. Jadi bahkan hingga hari ini di Vietnam, terdapat gereja Advent resmi dan gereja Advent bawah tanah. Dan masalahnya adalah hari Sabat dan gereja resmi. Mereka percaya bahwa boleh mengirim anak-anak ke sekolah pada hari Sabat, dan pergi ke universitas pada hari Sabat, dan mengikuti ujian pada hari Sabat. Dan di bekas negara Uni Soviet, hal itu juga menjadi salah satu ujian. Dan gereja terpecah berdasarkan garis tersebut. Dan pada tahun 1924-1928, gereja Advent di Uni Soviet beralih dari posisi penolakan berdasarkan keyakinan yang merupakan penolakan sejak Perang Saudara Amerika hingga 1928. Mereka merekomendasikan agar pemuda kita bergabung dengan tentara Stalin. Dan banyak umat Advent mengatakan bahwa kami tidak dapat melakukan ini dengan hati nurani yang bersih. Dan kemudian muncul apa yang kini kita sebut Adventis sejati dan merdeka, sebuah gerakan Adventis bawah tanah dan tidak resmi yang bertahan sepanjang masa Uni Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh, maka Adventis sejati dan merdeka serta gereja Adventis resmi pun bersatu kembali. Dan inilah kenyataan sejarah. Dan ketika saya berbicara tentang hal-hal ini, saya membantu mendidik anggota di Barat yang banyak di antaranya tidak mengetahui hal-hal ini. Mereka tidak mengetahui sejarah mereka. Dan banyak di antara mereka belum pernah bepergian keluar Amerika Serikat. Dan mereka belum pernah melihat pilihan-pilihan mengerikan yang harus diambil oleh orang-orang Advent ketika pemimpin gereja mereka berpihak pada rezim yang tidak mengenal Tuhan. Dan dalam sejarah gereja Advent, ada banyak contoh di mana kepemimpinan kita berpihak pada rezim yang tidak mengenal Tuhan. Jadi pada tahun 1930-an di Jerman, kita adalah pendukung Adolf Hitler, para pemimpin gereja Jerman. Dan para pemimpin kita menulis pernyataan bahwa pada masa-masa besar diperlukan tokoh-tokoh besar seperti Adolf Hitler. Dan dalam Perang Dunia Pertama, Jerman memicu gerakan reformasi. Gereja mengatakan bahwa boleh bekerja di pabrik senjata pada hari Sabat, dan mereka mendorong semua anggota gereja Advent untuk berperang bagi kaisar. Dan kemudian mereka mengucilkan semua anggota gereja Advent yang berpegang pada posisi gereja pusat tentang penolakan hati nurani dalam masa perang. Dan ada banyak contoh berulang dari Uni Soviet, Jenderal Pinochet di Argentina. Dan kemudian ada juga dengan apa yang terjadi di Korea Selatan, dalam rezim militer Korea Selatan pada tahun 1960-an. Dan berulang kali, ketika gereja dihadapkan pada tuntutan totaliter dari pemerintah totaliter, gereja cenderung bermanuver dan melakukan segala upaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan rezim totaliter tersebut, demi mempertahankan institusinya dan status hukumnya. Dan seringkali hal itu dilakukan dengan mengorbankan ajaran-ajaran kita, seperti kebenaran tentang Sabat, atau mengorbankan anggota-anggota kita, seperti dalam pandemi COVID, di mana kita mendukung mandat-mandat yang bertentangan dengan hati nurani anggota-anggota kita. Jadi ketika saya berbicara tentang hal-hal ini, yang pertama, banyak umat Advent di Barat hampir tidak memahami fakta-fakta ini, dan oleh karena itu saya tidak mempromosikan pemisahan. Hal yang ingin saya katakan adalah ketika gereja dan jajaran kepemimpinannya berpihak dan mendukung tuntutan totaliter yang bertentangan dengan Alkitab, maka anggota harus membuat pilihan yang sulit. Dan saya terus menyerukan, seperti seruan kepada pemimpin tertinggi gereja Advent, adalah seruan kepada mereka untuk kembali kepada prinsip-prinsip reformasi dan menghormati serta mempertahankan kebebasan hati nurani anggota-anggota kita.
Saya tidak meminta anggota-anggota untuk memisahkan diri. Saya meminta para pemimpin untuk memperjuangkan apa yang kita yakini. Perbedaan yang sangat penting. Dan itu adalah perbedaan yang penting. Dan hal itu mungkin dituduh sebagai pemisahan. Tapi yang saya inginkan adalah agar gereja kita memegang teguh apa yang kita yakini karena Allah telah memberikan kita pesan yang indah. Dan 28 keyakinan dasar mungkin adalah gambaran paling jelas tentang Allah yang akan kita miliki di planet bumi. Dan semuanya mengarah pada Yesus dengan cara yang satu atau lain. Baiklah. Dan ketika kita memihak pada tuntutan totaliter, kita tak terhindarkan akan berkompromi. Dan kompromi itu seringkali dilakukan dengan mengorbankan anggota, mata pencaharian mereka, dan hati nurani mereka. Dan kemudian anggota harus membuat pilihan yang sulit. Jadi solusinya bukanlah pemisahan. Solusinya adalah para pemimpin kita harus mempertahankan apa yang kita yakini, dan bersedia berkorban untuk apa yang kita yakini.